Halo, selamat berjumpa kembali para pecinta fisika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fluk magnet. Apa itu fluk magnet atau sering juga disebut fluk magnetik? Fluk magnet itu adalah didefinisikan sebagai jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus bidang atau permukaan. Jika dalam suatu ruang terdapat garis-garis gaya magnet, pasti di situ ada medan magnet. Misalkan saya memiliki bidang dengan luas A seperti pada gambar, bidangnya bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk lingkaran, terserah bentuknya, bisa juga bujur sangkar, bebas ya. Luasnya itu A. Yang menyangkut bidang ini ada pengertian vektor luasan. Vektor luasan itu apa sih? Vektor luasan itu adalah vektor yang nilainya sebesar luas bidang itu dan arahnya akan sesuai dengan arah muka bidang. Jadi arah vektor luasan itu selalu tegak lurus muka bidang dan menjauhinya. Jadi kalau saya gambar seperti ini ya, misalkan saya punya bidang, ini bidang persegi panjang misalkan, luasnya A. A itu berarti nilai dari vektor luasan, sedangkan arah vektor luasan itu tegak lurus bidang. Ini berarti mukanya ya, yang atas ini adalah muka bidang, arah vektor luasan itu tegak lurus muka bidang dan meninggalkan bidang. Seperti itu. Suatu vektor luasan itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor normal bidang. Yang dimaksud vektor normal bidang itu adalah vektor satuan yang tegak lurus bidang menjauhi muka bidang. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, vektor normal itu ya. Normal artinya vektor yang tegak lurus bidang dan menjauhi muka bidang. Nah, kalau begitu, vektor luasan itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor normal bidang, yaitu vektor luasan A itu adalah nilai dari vektor luasan itu berapa dikalikan dengan normal bidang atau entopi. Nah, A itu sekali lagi menyatakan luas bidangnya berapa dikalikan dengan vektor normalnya. Kalau misalkan suatu bidang ditembus oleh medan magnet seperti ini. B di sini kalau ada panah di atas berarti vektor medan magnet ya. Jadi dia ditembus vektor medan magnet dengan membentuk sudut theta terhadap normal bidang. Berarti B ini juga membentuk sudut theta terhadap vektor luasan. Itu sama saja ya. Nah, fluk yang menembus bidang itu adalah vektor medan magnet didot dengan vektor luasan. Jadi fluk magnet itu merupakan dot produk dari vektor medan magnet dan vektor luasan. Kita ingat bahwa perkalian vektor itu kan ada dua, ada dot, ada cross. Kalau dot dua vektor itu akan menghasilkan skalar ya. Kalau cross dua vektor menghasilkan apa? Vektor. Jadi fluk itu dot dua vektor sehingga hasilnya adalah skalar, bukan vektor. Jadi fluk itu adalah skalar. Nah, boleh ditulis B dot A atau nilai A B dot normal bidang. Boleh. Jadi kalau begitu B dot A itu adalah B kali A kali cos theta. Di mana theta itu sudut antara vektor medan magnet dengan vektor luasan. Vektor medan magnet dengan vektor luasan. Boleh juga menyebut bahwa theta itu sudut antara apa? Vektor medan magnet dengan vektor normal bidang. Ini bacanya adalah V dari huruf Yunani untuk menyimbolkan fluk magnetik atau fluk magnet. Satuannya apa dalam SI? Satuannya pasti Tesla meter kuadrat ya. Tapi ini sering dinamai Weber karena untuk menghormati Master Weber yang berjasa dalam bidang fisika. Nah, terus kemudian disingkat lagi jadi W besar B kecil. Nah, Anda tidak usah bingung mengenai rumus yang ini ya. A itu luas bidangnya, terus kemudian kok dikalikan dengan vektor B yang didot dengan vektor normal bidang. Kita ingat bahwa yang namanya nilai dari vektor normal bidang itu ya satu, karena dia kan vektor satuan. Sebenarnya dia hanya menunjuk arah aja kan, nilainya adalah satu satuan. Dia menunjuk arah vektor luasan tadi. Jadi kalau begitu ini kalau didotkan B dot N itu berarti nilai B kali nilai N kan 1. Berarti B dikalikan 1 dikalikan cos theta. Ya sama aja dengan B dot A ini kan. Hasilnya adalah BA cos theta. Oke, sekarang saya memiliki bidang. Tetap bidang ini bentuknya kotak, luasnya A ya.
Kalau misalkan saya memiliki bidang, kemudian ada medan magnet menembus bidang. Yang kiri itu medan magnet meninggalkan muka bidang dengan membentuk sudut theta terhadap normal bidang. Maka berapa fluk yang menembus bidang? Kita bisa hitung memakai rumus tadi, bahwa fluknya itu adalah B dikalikan A kali cos theta. Jadi B itu adalah besarnya medan magnet, A itu adalah luasnya bidang ini, sedangkan theta itu sudut antara B dengan normal bidang. Tapi bagaimana kalau misalkan vektor B-nya itu menusuk bidang atau menuju bidang? Nah, kalau menusuk bidang seperti ini, maka kalau kita mencari sudut antara vektor B dengan normal bidang, sebenarnya kan sudutnya mana? Ini kan B-nya, normalnya kan di sana. Berarti sudutnya itu alfa. Sudutnya itu sesungguhnya adalah alfa, sudut vektor medan magnet dengan normal bidang. Jadi kalau begitu fluk yang menembus bidang itu B dikalikan A kali cos alfa. Tapi ingat, cos alfa kalau dikaitkan dengan sudut cepitan antara normal dengan B, pakai theta kita, pakai sudut lancipnya, maka ini sama aja dengan 180 min theta kan? Ya, alfa itu adalah 180 min theta. Karena ini juga theta kan, sudut yang di sini. Nah, seperti itu. Cos 180 min theta itu sama aja dengan min cos theta. Jadi akhirnya kita dapatkan min BA cos theta. Sehingga apa yang bisa disimpulkan dari sini? Simpulannya adalah ketika B-nya meninggalkan muka bidang, ketika vektor medan magnet meninggalkan muka bidang, maka fluk yang menembus bidang itu positif. Tetapi kalau sebaliknya, vektor medan magnet menusuk bidang atau menuju bidang, maka fluk yang menembus bidang itu negatif. Nah, ini hafalannya kan gampang. Sebenarnya ini umpama ini katakanlah orang menusuk muka Anda gitu. Nah, apakah Anda senang? Oh tidak, itu kan perbuatan yang negatif ya. Masa muka ditusuk kayak gini ya. Makanya di sini negatif. Nah, sekarang misalkan saya memiliki bidang yang luasnya A, tetap kotak bidangnya, boleh juga kalau nggak suka kotak, misalnya bidang lingkaran boleh. Nah, ini tetap saya bidangnya adalah kotak. Nah, kalau misalnya ditembus medan magnet meninggalkan muka bidang, dia sama arah dengan vektor normal bidang. Berarti sudut antara vektor medan magnet dengan vektor normal bidang itu adalah 0 derajat. Fluk yang menembus bidang berarti ba cos theta. Nah, nanti tinggal cosnya itu diisi 0 sudutnya. Sehingga hasilnya adalah fluk yang diterima bidang adalah B kali A saja. Berarti fluk yang diterima bidang ini akan mencapai maksimum. Bagaimana kalau arahnya berlawanan seperti ini? B-nya masuk bidang, sedangkan normalnya ke atas. Berarti normal dengan B-nya ini berlawanan, sudutnya adalah 180. Jadi fluknya nanti adalah ba cos theta. Nah, nanti ini BA cos 180 derajat. Ini cos 180 derajat itu minus 1 ya. Jadi min B kali A. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau medan magnet meninggalkan bidang, fluknya pasti positif. Tapi kalau menusuk bidang, fluknya negatif. Sekarang ada bidang, luasnya tetap A ya. Terus kemudian ada medan magnet mendatar. Berarti arah vektor medan magnet ini sejajar dengan bidangnya. Kalau dia sejajar dengan bidang, berarti medan magnet itu akan tegak lurus dengan normal bidang. Oleh sebab itu, sudutnya di sini adalah 90 derajat. Fluk yang menembus bidang berapa? Ya dihitung ba cos theta. Tapi sudutnya di sini adalah 90 derajat. Cos 90 berapa? 0 kan? Nah, jadi kalau begitu, jika ada bidang sejajar medan magnet, pasti bidang itu tidak menerima fluk magnet. Nah, untuk permukaan yang tertutup, permukaan tertutup, Anda bayangkan ini misalnya saya punya permukaan tertutup berbentuk balok seperti tampak pada gambar. Kalau kita menggambar vektor normal pada setiap sisi pada permukaan tertutup itu, maka vektor normal itu selalu menjauhi ruang dan tegak lurus
bidang masing-masing sisi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 bidang ya. Jadi lihat semua garis normal ini menjauhi ruangan tegak lurus. Jadi dia meninggalkan ruangan secara tegak lurus. Ini permukaan yang pertama, ini yang kedua, ini permukaan yang ketiga, yang keempat, ini permukaan yang kelima yang menghadap kita. Nah, ini permukaan yang keenam yang membelakangi kita. Jadi seperti itu aturannya. Contoh soal nomor 1, ini ada bidang berbentuk kotak. Panjangnya 30 cm, lebarnya 20 cm, terus kemudian ditembus medan magnet meninggalkan muka bidang sebesar 0,2 Tesla. Yang ditanyakan adalah fluk magnet yang menembus bidang. Ini contoh soal yang paling sederhana ya. Nah, kita lihat sekarang. Berapa sudut antara vektor medan magnet dengan normal bidang? Nah, sudutnya itu bukan 30 derajat, melainkan sebelahnya. Jadi tetanya itu di sini ya. Sudut antara normal bidang dengan arah medan magnet. Jadi kalau begitu tetanya itu adalah 60 derajat. Itu karena di sini sudut antara normal dengan bidang itu 90. Jadi kalau ini 30, otomatis tetanya adalah 60 derajat. Jadi kalau begitu jika kita mencari fluknya adalah BA cos theta. Nah, kita lihat B-nya itu sudah ada 0,2, luas bidangnya adalah 0,3 meter kali 0,2 meter ya. 0,3 meter kali 0,2 meter. Nah, sedangkan cos theta-nya itu adalah cos 60. Jadi ini sama dengan berapa? Ini 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 2 itu 12. Tapi cos 60 itu setengah ya. Jadi kalau begitu ini 6 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah Weber. Seperti itu. It's very easy problem. Nomor 2, ini ada bidang lingkaran dengan jari-jari 10 cm ditembus oleh medan magnet 0,1 Tesla. Nah, yang ditanyakan adalah fluk yang menembus bidang lingkaran tersebut. Ini juga soal yang sangat mudah. Kita lihat sekarang bahwa B ini menembus bidang, menusuk muka bidang. Maka fluk yang diterima bidang itu pasti negatif. Jadi kita ambil saja sudut cepitan, sudut lancip antara vektor normal dengan medan magnet. Ini saya sebut sebagai theta. Maka nanti fluk yang diterima bidang atau yang menembus bidang itu adalah minus B dikalikan A dikalikan dengan cos theta. Nah, ini sudah saya jelaskan di teori bahwa kenapa ini tandanya minus. Nah, karena sebenarnya sudut antara medan magnet dengan normal itu adalah 180 derajat min theta. Jadi itu sama aja dengan min cos theta. Lihat teori ya. Oke, sekarang mari kita lihat min B itu sudah ada. Luasnya lingkaran kita uraikan ya. Luasnya lingkaran itu pi R kuadrat dikalikan dengan cos theta. Jadi ini min B 0,1 kali pi, R-nya itu 0,1 meter, dimeterkan itu ya. Cos theta di situ adalah cos 53. Jadi kalau begitu ini berapa ya? Cos 53. Cos 53 itu tidak lain adalah 0,6. Jadi ini hasilnya adalah minus 6pi kali 10 pangkat min 4 Weber. It's very easy. Nomor 3, ini ada permukaan tertutup berbentuk balok. Jadi dia ukurannya sudah diketahui ukurannya pada gambar ya. Kemudian ditembus medan magnet 0,1 Tesla di mana arah vektor medan magnet ke arah sumbu Y positif. Yang ditanyakan adalah fluk magnet yang menembus masing-masing bidang berapa. Nah, kalau kita lihat ya, bidang PGRS ini akan sejajar dengan medan magnet. Nah, terus kemudian TUVW juga sejajar medan magnet. Kalau sejajar medan magnet, maka normal bidang terhadap arah medan magnet itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau begitu yang membentuk sudut 90 derajat antara normal dengan medan magnet yaitu bidang PGRS, bidang TUVW, kemudian bidang yang menghadap kita PQT, dan bidang yang membelakangi kita adalah bidang SRVW.
Nah, karena vektor medan magnet sejajar bidang, ya automatically θ-nya itu 90 derajat. Sehingga fluk yang menembus bidang itu 0. Kenapa demikian? Karena ingat, fluk itu tadi apa rumusnya? Bakos θ. Nah, ini kan bakos, kosnya adalah 90 derajat. Itu 0. Jadi kalau begitu 0 semua. Jadi lihat itu ya, kalau ada medan magnet sejajar bidang, pasti fluk yang diterima bidang itu tidak ada alias 0. Nah, Anda bisa membayangkan ini loh. Misalnya bidang TUVW. Nah, ini kan normalnya keluar bidang kayak gini. Nah, ini tegak lurus B kan. Sama dengan bidang yang bawah, menghadap bawah arahnya. Juga tegak lurus B kan. Nah, seperti itu. Jadi, semua bidang PQRSTUVW, PQUTSRVW, semuanya normal bidangnya membentuk sudut 90 derajat terhadap arah medan magnet. Jadi fluk yang diterima bidang tidak ada alias 0. Nah, sekarang bidang PSWT. Bagaimana PSWT? Kita lihat bidang PSWT ya. PSWT itu kalau kita lihat normal bidang dengan medan magnetnya, ini normal bidang dengan medan magnetnya membentuk sudut berapa itu? Kan 180 derajat karena berlawanan. Jadi θ-nya 180 derajat. Fluk yang diterima bidang PSWT itu adalah B dikalikan A dikalikan dengan cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu min 1, jadi ini min B kali A. Nah, kita tinggal mengalihkan aja ini ya. Min B-nya 0,1, luas bidang PSWT itu adalah 30 kali 20. Ya kan? Nah, ini 30 dikalikan dengan 20. Sehingga kalau kita jadikan meter itu kan sama aja dengan 0,3 dikalikan 0,2. Nah, kalau begitu ini hasilnya berapa ya? Berarti min 6 kali 10 pangkat min 3 Weber. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan bidang yang sini? Yaitu bidang QRVU. Kalau bidang QRVU, maka sudut yang dibentuk antara normal bidang dengan medan magnet itu kan sama arah. Kalau sama arah berarti sudutnya adalah 0 derajat. Sejajar sama arah, sudutnya 0 derajat. Sehingga fluk yang diterima bidang QRVU itu adalah nanti B dikalikan A dikalikan dengan cos θ. Tapi cosnya adalah 0 ya. Cos θ, cosnya 0. Jadi kalau gitu B dikalikan A, B-nya langsung 0,1. Sedangkan luasnya tadi ya sama dengan bidang yang tadi ya, bidang PSWT. Jadi QRVU luasnya 0,3 kalikan 0,2. 0,3 dikalikan dengan 0,2. Nah, cos 0 itu 1. Sehingga hasilnya di sini adalah 6 kali 10 pangkat min 3 Weber. Positif ya, karena ingat teorinya ya, ingat teorinya. Kalau medan magnet meninggalkan muka bidang, maka bidang itu akan menerima fluk yang positif. Tapi kalau medan magnet menuju muka bidang, kalau di sini kan menuju muka bidang, maka yang diterima itu negatif. Seperti itu. Berarti pertanyaan A sudah terjawab di sini ya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang B. Fluk total yang menembus permukaan tertutup. Nah, ini sudah saya kumpulkan semua hasilnya ya. Jadi fluk yang diterima semua bidang. Kalau kita mencari fluk total yang diterima permukaan tertutup, ya dijumlahkan semua ini. Fluk PQRS ditambah fluk TUVW ditambah fluk PQUT ditambah fluk SRVW tambah lagi fluk PSWT, semua bidang ya ditambah fluk QRVU. Tapi kalau kita jumlahkan semua, lihat ini 0 semua, ini 0. Jadi 0 0 0 0 gitu ya. PSWT di situ adalah min 6 10 pangkat min 3 ditambah dengan 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini minus, ini plus, nilainya sama ya, berarti 0. Oke, jadi kalau begitu fluk yang diterima
diterima oleh permukaan tertutup itu sama dengan 0. Jadi ini menjadi suatu kesimpulan bahwa yang namanya permukaan tertutup kalau mendapat medan magnet dari luar, flux total atau flux neto yang diterima permukaan tertutup itu sama dengan 0. Baiklah, soal nomor 4, ini ada bidang, bentuknya adalah prisma. Nah, ini permukaan yang tertutup dikenai medan seperti pada gambar ya. Medan magnetnya ke arah sumbu Z negatif. Ukuran prisma juga sudah diketahui dalam soal yang ditanyakan A, flux magnet yang menembus masing-masing bidang. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa bidang PSUT, terus kemudian bidang PHT dengan bidang RSU itu adalah bidang yang sejajar medan magnet. Kalau sejajar medan magnet berarti normal dengan medannya membentuk sudut 90 derajat. Automatically, maka flux yang menembus bidang itu tidak ada alias 0. Jadi ini semua 0 yang diterima bidang ya. 3 bidang ini menerima flux sama dengan 0. Alasannya ini karena vektor medan magnetnya sejajar bidang. Nah, sekarang lihat bidang PHRS. Normal bidang itu selalu menjauhi ruang meninggalkan bidang secara tegak lurus. Jadi kalau digambar seperti ini ya. Nah, ini vektor normal bidang, ternyata dia kan sama arah dengan vektor medan magnet. Nah, karena sama arah dan sejajar, maka sudut tetanya itu adalah 0 derajat. Sehingga kalau kita mencari flux yang menembus bidang PQRS, gampang banget, tinggal pakai rumus BA cos theta, tapi cosnya 0, 1. Jadi tinggal B kali A aja. Seperti ini. Karena cos 0 itu 1 ya. Jadi B-nya di situ adalah 0,1. Luas bidang PQRS itu ya panjang kali lebar. Berarti kan 0,4 dikalikan 0,5. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 Weber. Nah, sekarang tinggal bidang QRUT. Bidang QRUT ya, perhatikan baik-baik, medan magnetnya menembus bidang QRUT. Kalau saya lihat dari penampakan samping, penampakan dari samping gambarnya seperti ini. B-nya masuk, B-nya menembus bidang, QRUT ke arah sumbu Z negatif. Nah, kalau kita membuat garis normalnya, kalau kita menggambar vektor normalnya, berarti tegak lurus bidang QRUT, berarti tegak lurus garis QT ini ya. Nah, ini secara pandangan samping. Nah, B-nya ke bawah seperti ini ke sumbu Z negatif. Misalkan ini sudutnya theta, sudut jepitan ini. Nah, sebelahnya itu alfa. Padahal normal bidang dengan QT itu kan tegak lurus ya. Jadi kalau begitu, jika ini alfa, ini sudut bertolak belakang juga alfa. Sehingga sudut yang ini adalah theta. Kenapa? Karena alfa ditambah theta ini kan 90 derajat. Pada segitiga siku-siku ini, alfa ditambah theta juga 90 derajat kan. Makanya di sini juga theta. Ini sama, alfa plus theta 90 derajat. Ini alfa plus theta juga 90 derajat gitu ya. Oke, nah sekarang ingat kalau medan magnetnya menusuk bidang, sudah saya katakan itu akan menyebabkan flux yang diterima bidang itu negatif. Sehingga flux yang diterima bidang QRUT berapa ya? Berarti kan minus, karena ini menusuk bidang ya. B dikalikan A dikalikan dengan cos theta. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita hitung, B-nya itu sudah ada. B-nya itu 0,1. Luas bidang QRUT itu kan 50 dikalikan berapa ini? Kalau ini 30, 40, Pythagoras mengatakan yang miring ini kan ya 50 cm. Jadi bidang QRUT luasnya adalah 50 cm kali 50 cm. Kalau jadikan meter, 0,5 meter kali 0,5 meter. Jadi kalau begitu ini luasnya ya 0,5 dikalikan 0,5 gitu. Nah, terus kemudian cos theta. Cos theta-nya itu berapa? Cos theta itu adalah samping dibagi dengan miring. Padahal miringnya tadi berapa? Kan 50 cm. Berarti 40 dibagi 50. Itu kan 0,8 ya.
Nah, ini hasilnya adalah min 2 kali 10 pangkat min 2 Weber. Nah, kita sudah menemukan fluk yang menembus masing-masing bidang secara keseluruhan. Nah, ini sudah saya kumpulkan semua ya, fluk yang diterima masing-masing bidang, sudah seluruhnya. Sekarang tinggal menghitung fluk total yang menembus permukaan tertutup itu. Nah, kalau fluk totalnya tentu saja ini dijumlahkan semua ya. Jadi fluk PSTU ditambah dengan fluk PGT ditambah fluk RSU ditambah lagi fluk yang diterima bidang PGRS ditambah fluk GRUT. Jadi perhatikan yang atas 0 semua itu ya, 0 ditambah ini PGRS tadi ketemu 2, 10 pangkat min 2 ditambah dengan min 2 kali 10 pangkat min 2. Ternyata ini sama, ini negatif, yang itu positif, berarti hasilnya adalah 0. Nah, itu menegaskan sekali lagi bahwa kalau ada permukaan tertutup dikenai medan magnet, fluk total atau fluk neto yang menembus permukaan tertutup itu sama dengan 0. Soal nomor 5, ini ada selimut setengah bola. Kalau Anda sulit membayangkan selimut setengah bola, ya bayangkan aja misalnya bola pingpong dipecah jadi dua bagian yang sama. Jadi tampak pada gambar dikasih medan magnet dari sisi kiri mendatar ke arah kanan. Medan magnetnya adalah 0,1 Tesla, sedangkan jari-jari dari selimut setengah bola itu adalah 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah fluk yang menembus selimut setengah bola. Kalau ada soal seperti ini, kita tahu bahwa normal bidang dari selimut setengah bola ini tidak sama arah. Kalau di sini kan normal bidangnya berlawanan dengan medan magnet. Tapi yang di sini kan tidak sama arah semua ya. Nah, misalkan kita gambar aja di sini. Nah, normalnya di sini kan arahnya tegak lurus garis singgung kayak gini. Nah, ini sudah tidak tegak lurus medan magnet lagi. Kalau di sini tegak lurus ya. Tapi yang lain tidak tegak lurus. Jadi itu menyulitkan perhitungan. Oleh sebab itu kalau ada soal gini, maka selimut setengah bola itu harus kita proyeksikan sedemikian hingga memperoleh bidang yang tegak lurus medan magnet. Jadi kalau diproyeksikan, bidang yang tegak lurus medan magnet adalah bidang lingkaran ini. Nah, ini bidang lingkaran ini yang tegak lurus dengan medan magnet. Bidang lingkaran dengan jari-jari R tadi ya. Saya bisa mencari fluk yang diterima oleh selimut setengah bola, yaitu pakai B dikalikan A, ya tetap rumusnya begini, ya kan? Tapi perhatikan baik-baik bahwa medan magnet ini menusuk muka bidang lingkaran, normalnya itu menghadap ke sana ya. Jadi berlawanan dengan B. Jadi sebenarnya kalau sudut dari si sudut ini kan 180 derajat. Perhatikan normalnya itu ke sana ya. Nah, normal bidang dari bidang lingkaran itu. Jadi kalau begitu pasti ini negatif. B dikalikan A. Jadi ini min B, A-nya itu luas lingkaran, bukan luas selimut setengah bola ya, karena sudah diproyeksikan. Jadi min B-nya 0,1 dikalikan Pi, R-nya adalah 0,1 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah Pi dikalikan 10 pangkat min 3. Atau boleh tulis min 3,14 kali 10 pangkat min 3 Weber. Nah, tanda min sekali lagi menunjukkan bahwa medan magnet menusuk muka bidang. Nomor 6, ini ada selimut bola ditembus oleh medan magnet seperti tampak pada gambar. Jari-jari dari bola itu adalah R besar, yang ditanyakan adalah fluk total yang menembus selimut bola. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti bolanya dipecah menjadi dua bagian yang sama. Ada sisi kiri selimut setengah bola, ada juga sisi kanan selimut setengah bola. Untuk yang sisi kiri, nah sisi kiri ya, sisi kiri fluk yang diterimanya adalah, saya namakan fluk 1 misalnya, kan min B dikalikan A, di mana A itu adalah proyeksi setengah bola yang berupa lingkaran itu ya. Jadi min B ini PR kuadrat. Terus kemudian yang sisi kanan, selimut setengah bola sisi kanan, fluk yang menembus, saya namakan fluk 2, normal bidang dengan B-nya itu sama arah. Jadi tetanya 0, nanti cos 0, 1 ya.
Atau langsung pakai B kali A cos 01. Jadi sebenarnya normalnya itu tegak lurus bidang proyeksinya ini. Di sini ya gambarnya ya. Nah, B-nya situ. Nah, normalnya juga di sini gambarnya, B-nya ke sana. Nah, ini kalau dikeluarkan seperti itu ya. Oke, sekarang berarti kalau begitu, ini nilainya adalah B PR kuadrat. Jadi ini PR kuadrat adalah luas bidang proyeksi dari setengah bola yang sebelah kanan. Kalau PR kuadrat yang di sini tuh bola sebelah kiri ya. Tapi ini kan yang ditanya fluk total. Ya, fluk total itu berarti fluk 1 ditambah fluk 2. Lawang ini sama. Jadi min B PR kuadrat ditambah dengan B PR kuadrat ya 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika permukaan tertutup ditembus oleh medan magnet, maka fluk totalnya yang diterima permukaan tertutup itu sama dengan 0. It's very easy problem, not complicated.